Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Sobat Bright Empathy Solution. Malam ini kita bersama Bang Egy. Betul, Bang Egy baru landing jam 4 tadi Bang ya? Iya. Landing dari Malaysia yang seharusnya masih ada beberapa hari lagi Bang untuk Iya, proses kesehatan. pemeriksaan saya belum selesai. Ya, karena memang kaget juga Bang, saya juga kaget nih Bang Egy statusnya naik ya tersangka Bang. Iya. Apa karena itu Bang kembali ke Indonesia Bang? Iyalah, karena ada asumsi kan saya dianggap mati. Alasan sakit. Udahlah, saya buktikan saya. Jadi insya Allah saya kooperatif, saya karena saya ini penegak hukum. Advokat itu penegak hukum, bukan ece-ece. Sama dengan polisi, jaksa, hakim. Ini penegak hukum di Indonesia itu ada 4. Jaksa, hakim, polisi, advokat. Mitra Bang ya? Ya, itu ada di undang-undang advokat juga ada pasal 5. Ya. Baik Bang, kita akan kupas lebih dalam Bang terkait dengan status Abang yang mengagetkan juga Bang, yang mana sekarang statusnya Abang dan kawan-kawan yang lain adalah sebagai tersangka. Padahal sebelumnya polisi mengabarkan Abang mangkir, alias tidak tidak mengindahkan panggilan polisi untuk pemeriksaan. Yang kedua lagi ya. Ya, yang kedua dugaan pelaporan jasa palsu Jokowi. Jadi kalau mangkir itu berarti kan Abang belum pernah disidik kan? Iya. Gitu. Nah, tapi saya juga kaget, ini saya nggak ngerti juga, tapi nanti Abang akan bisa ceritakan Bang, seperti apa Bang? Ya begini, banyak orang nggak paham alur cerita. Ya. Kalau untuk sejarah terlalu besar, alur cerita. Alur cerita mengenai dugaan kuat ijazah palsunya Joko Widodo ini, Ya. atau Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Ya. itu diawali kami tahun 2022. Ya. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun lah ya. Menggugat Joko Widodo waktu itu sebagai presiden. Nah itu gugatan saya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mewakili sebagai advokat ya, Bambang Tri dan Gus Nur. Karena beliau ngasih kuasa ke saya dan Ahmad Kosinudin dan beberapa teman lain, saya lupa namanya. Nah itu poin pentingnya adalah menggugat mengenai dugaan kuat ijazah palsunya Jokowi yang SMA gitu. Jadi tidak ada bicara S1. Kemudian ketika jalan beberapa sidang, Ya. sehingga saya 2 kali, yang ketiga Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap oleh Mabes Polri, ditangkap Masih di proses sidang. Hotel Sofian, seingat saya itu di Tebet, Jakarta Selatan. Itu alasannya itu memberikan berita bohong. Padahal belum ada keputusan pengadilan Bang. Belum lah. Alasannya polisi kemudian tangkap. Kemudian dengan tuduhan pasal antara lain pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Itu sanksinya memang cukup serius, 10 tahun. Oh iya. 10 tahun. Dan itu yang sering ditersangkakan pada aktivis yang lain juga Bang ya? Oh iya, Termasuk- itu selalu yang dipakai itu namanya, kalau teman-teman itu pasal karet. Padahal ini tadi Abang jelaskan belum pernah diperiksa, belum pernah disidik. Belum. Kemudian jadi tersangka. Jadi Abang nih dalam hidupnya ini kok mengalami nasib yang tidak seperti umumnya warga negara Bang. Backgroundnya itu banyak kali yang memfitnah saya. Iya. Dapat duit lah, ada yang bilang dibiayai George Soros. Waktu saya di Inggris dibiayai HTI. Waduh. Dapat sogokan dari sana sini katanya. Jadi dengan adanya saya ditersangkakan, saya menjadi blessing. Oh, ini rahmat dari Allah untuk menghilangkan. Jadi logika kebenaran fitnah itu di mana? Iya. Apalagi saya dituduh kabur katanya.
Nyatanya ada, melarikan. Oh ya, kalau kabur tuh ya nggak balik lagi lah. ini ada di Kalibata sekarang tuh bang, dekat kantor BIN lagi nih. Iya, dengan bisa itu pantau nih pakai satelitnya. Tidak bermaksud nantang-nantang, tapi ingin saya buktikan saya tidak begitu. Gitu. Iya. Saya sangat kooperatif. Gitu. Kalau mangkir dalam arti nggak ada alasan hukum ya boleh disebut mangkir. Kalau ada alasan hukum seperti sakit, ada keterangan dokter, keterangan medis, masa mangkir? Iya. Itu excuse, ada pengecualian, ada pembolehan oleh hukum untuk itu. Jadi nggak boleh kita terus dibilang mangkir. Nah, tapi yang menjadi aneh lagi, ada peraturan Kapolri, ingat ya, peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ya, menerangkan bahwa tata cara penyidikan itu mesti benar. Tahapannya itu pertama mungkin diselidiki, Bagaimana kemudian laporan? penyelidikan, baru penyidikan gitu. Nah, setelah itu baru bisa dinyatakan tersangka atau tidak. Upaya paksa. Ya, kalau ada upaya paksa. Nah ini kan penyelidikannya mungkin ada ya, saya tidak tahu namanya penyelidikan. Iya. Tapi penyidikannya kan belum pernah ada ke saya. Iya. Lalu kenapa saya sekarang jadi tersangka? Itu big question. Polisi melanggar putusan Kapolri, kepala polisi Republik Indonesia Ya. dilanggar oleh polisi, gitu. Tingkat Polda lagi. Mungkin pangkatnya apa kita nggak tahu. Tapi melawan jenderal kan pasti. Jadi harus dimengerti Pak Sigit ya, dengan hormat. Putusan Anda Kapolri itu kan ex officio, walaupun bukan Anda yang memutuskan, tapi Kapolri sebelumnya itu terutama pada tahun 2019 memutuskan ada peraturan Kapolri dalam tata cara penyidikan. Nggak boleh itu. Jadi ini perkap yang lebih mutakhir lagi. Jadi itu pembaruan dari Ya, yang lain-lain. yang nomor jadi status hukumnya sebenarnya bagaimana Bang? Menurut apa? Kalau Ya, begini. kalau status hukum harusnya saya posisi saksi. Nah, kalau saksi masih masuk akal namanya saksi. Tapi itu pun bertentangan juga sebenarnya dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Iya. Ya, kan? Ya. Di dalam salah satu pasalnya, kalau nggak salah pasal 10, menerangkan pelapor, saksi dan korban tidak boleh dilapor balik. Nah, sejarahnya begini, tanggal 9 Desember Ya. 2024 saya melaporkan Jokowi, Atas tapi diterimanya sebagai pengaduan atas ijazah palsunya. keterangan dari Bambang Tri. Nah, bukan KP, putusan pengadilan, ada putusan PN, Nah, Pengadilan Negeri Solo ya. tahun 2023, Ya. kemudian PT juga, Ya. Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah, dan kemudian Mahkamah Agung MA. Ya. 2024 tuh memutuskan inkrah 4 tahun. Pada waktu 2023 waktu di Pensol diputuskan 6 tahun, tuntutannya 10 tahun oleh jaksa. Jaksa menuntut 10 tahun maksimal, itu sesuai dengan pasal 14-15. Pada klien abang. Ya, artinya kan sudah berkeyakinan kuat sekali bahwa Bambang Tri dan Gus Dur melakukan kesalahan, Ya. memberikan berita hoaks, fitnah dan lain sebagainya, keterangan palsu yang menghebohkan. Itu pasalnya begitu, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tapi faktanya, kenapa hakim menuntut, jaksa menuntut 10 tahun, hakim menuntut 6 tahun, memang itu wilayah hakim. Tapi kan derajat keputusan itu kan harus lihat 3 hal penting, Pak. Ya. 1, alat bukti. Bukti. 2, keterangan saksi, fakta atau ahli, keterangan ahli. Yang ketiga itu keyakinan hakim. Jadi banyak sekali keterangan saksinya nggak ada yang pernah lihat, satu pun tidak ada yang pernah lihat Jokowi ijazah aslinya itu mana ada. Padahal itu kepala sekolah, Ya. ya, teman OSIS, wakil ketua OSIS, ya, teman sebangku, itu semua jadi saksi.
Dan ahli yang kalau dari kami namanya Rocky Gerung, ahli dia panggil tahun 2023 ke Solo dia. Ya. Terus Profesor Aceng, ya, Ya. dari UPI kalau nggak salah ya, Bandung. Kemudian Dr. Taufik, Muhammad Taufik dari UNS sendiri, ya, lulusannya atau apa istilahnya orang sana, ahli sana, pidana itu. Nah itu menerangkan dengan sangat detail dan jelas, terutama alat bukti yang disampaikan jaksa berupa fotokopi. Ya. Di seluruh dunia atau khusus di Indonesia dan seluruh dunia nggak ada pernah fotokopi itu dijadikan alat bukti yang sah secara hukum. Nggak bisa, namanya fotokopi. Itu otentik, sampai. Iya, bukan lah, namanya fotokopi gimana sih ini? Apalagi zaman sekarang gampang sekali orang mereka ya. Jadi mesti yang otentik asli. Ini yang diperiksanya oleh Mabes Polri, mungkin yang KW1 atau KW berapa, ya pasti identik dong. Kalau yang diperiksa ini KW, ya, maka hasilnya identik kepada yang KW. Ya. Jadi kalau mau identik, periksanya yang otentik. Jadi bukan identik, namanya otentik gitu loh. Itu ilmu hukum itu kok sembarangan aja Mabes Polri. Saya heran apa karena menyangkut Jokowi. Nggak boleh begitu dong. Kan di depan hukum pasal 27 ayat 1 UUD 45, everybody semua tahu, itu Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Tanpa. Kenapa Jokowi dikecualikan? Ya. Nah, kaitannya dengan Undang-Undang nomor tadi 13 ya, tahun 2006 pasal 10, itu diperintahkan di situ tidak boleh dipidana pelapor, saksi dan korban yang telah lebih dulu melapor, nggak boleh dilapor balik. Kan kita melapornya itu atau mengadu ke polisi itu ke Bareskrim resmi, itikat baik, jelas. Kenapa itikat baik? Ya karena ke polisi, kan polisi memang prosesnya di situ. Nah, kenapa tanggal 9 Desember sebagai bentuk pelaporannya tahun 2024, 6 bulan kemudian kita bulan Juni, tanggalnya saya nggak pasti, lupa, karena yang Jokowi yang melaporkan langsung diterima, seminggu kemudian diproses gitu. Ya, diberitakan sampai luar biasa karena Jokowi mantan presiden, tapi mau presiden ke apalagi coba mantan, nggak ada urusannya dengan hukum, karena kita kesetaraan itu dalam hukum. Saya bukan so jago kesetaraan. Bahkan Bang, ini ada satu pasal lagi yang 16 Undang-Undang nomor 18 Bang. Tentang advokat tuh Bang. Iya. Abang pernah bahas itu Bang? Oh iya, karena itu diri saya kan advokat. Ya. Jadi melekat kurang lebih udah 35 tahun saya advokat. Jadi senior lah. Ya. Udah yang didik saya awal pertama Atan Busu. Ya, Jadi juga saya ikut ke pengurusan Kongres Advokat Indonesia bersama Mulia Lubis, ya, Teguh Samudra dan lain-lain lah. Indra Sahno juga almarhum. Itu sangat jelas senior saya wakil presiden Kongres Advokat Indonesia KAI. Itu jelas. Kok dilaporkan? Kan tadi saya udah lihat ceritanya kan. Ya. Tahun 2002 saya membela Bambang Tri. Bambang Tri ditangkap. Nah, di sini juga terjadi peristiwa perpindahan dari perdata berpindah ke wilayah pidana. Ya. Mengapa? Karena waktu perdata berkonsekuensi logis, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Betul itu. Maka kewajiban Bambang Tri dan Gus Nur dan saya sebagai lawyernya harus bisa membuktikan dugaan palsunya ijazah Jokowi. Nah, ketika berproses itu berjalan, ya tadi sudah saya ceritakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2022, ya, Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap di Bareskrim dan kemudian ditahan di bawah tanah di Bareskrim itu. Ada, saya pernah besuk. Jadi oleh karena itu dalam peristiwa ini saya bersahabat banyak dengan polisi, dengan hormat. Tidak bermaksud mendiskreditkan, tidaklah, polisi sahabat dan kita perlu polisi. Tapi janganlah
mengkriminalisasi. Ini namanya kriminalisasi. Karena Iya. saya advokat diadili, saya pelapor juga dilaporkan. Kemudian peraturan Kapolri tadi Iya. nomor 6 tahun nggak boleh penyidikan sembarangan kayak begitu kok. Kok Iya. begini orang belum disidik udah jadi tersangka. Itu logikanya acak aduk betul gitu loh. Nggak Iya, objektif, nggak sistematis, nggak toleran kepada keadaan. Dia tidak jubedil, tidak jujur, tidak benar, tidak adil. Seperti yang buku Ya, buku abang saya juga ini nih, buku saya ini. Jadi Situ saya, jelas, saya sangat GR juga. Best kirain Bang Egy Sujana, nggak tahu dia bright, empati, solution ya. Ih. Nah itu kok cerdas banget, bright. Jadi cemerlang ini tuh. Ya kan Jadi solusi-solusi yang cemerlang karena kepedulian nanti. kita pakai Karena solusi. empati kamu. Solusi itu kan kita menghindari fitnah, Bang. Ya, Supaya nggak kena delik, kita satu solusi. you know. Ya kan? Kalau Bahkan solusi saya, singkatnya ya kan, pembicaraan nggak perlu lama-lama, Iya. capek sih. Saya sih nggak kepengen tuh kayak teman-teman debat TV, norak, apalagi lawan debatnya kutuk-kupret gitu kan. Harus, jadi tontonan, Bang, ibu-ibu, Iya, mama jadi- seneng tuh, Bang. iya, Setiap malam iya, nonton. yang enak TV-nya, ratingnya naik. Dia nggak ngerti ya, dimanfaatin. Tapi poin pentingnya adalah sekarang saya dinyatakan tersangka dan saya peduli, maupun masih dalam saya ini boleh dicek rekam medis saya di Sunway Selangor, Kuala Lumpur di Malaysia. Ya. Itu nomor rumah sakitnya Sunway. Dan kita sempat wawancara, Bang, waktu abang di Oh, sana. iya, iya, Ya, beberapa kemarin loh, ya, ya, beberapa hari lalu kita kemarin sebelum jadikan tersangka. ya, sebagai tersangka kita Ya, sempat maksud tanyakan. saya supaya nggak jadi tersangka karena mesti ngerti mau begini. Tapi kan abang udah buktikan, meskipun proses cek medikalnya itu kan beberapa hari lagi baru selesai, abang udah pulang duluan. Ya itu bukti kooperatif. Ya, kooperatif. Jangan lagi tuduh mangkir enggak tahu. Ya itu yang saya aduh ya Allah. Saya udah punya paham tuh Allah Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar yang lain kecil nggak siapa. Bukan kita so jago enggak, itu tauhid. Itu ilmu tauhid. Kalau udah La ilaha iman itu udah illallah Muhammad Rasulullah.